Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Rudy Lim. Apa kabar semuanya? Ini video pertama saya di tahun 2022. Ya, cepat sekali kita sudah masuk ke tanggal 20 Januari 2022. Waktu berlalu cepat sekali. Kita baru merayakan tahun baru 2022 dan sebentar kita sudah masuk di minggu ketiga. Kira-kira bagaimana dengan start teman Anda? Saya mengharapkan teman-teman punya sebuah good start di tahun 2022. Saya pribadi banyak berpikir kenapa sampai tanggal 22, tanggal 20 baru saya membuat video pertama di tahun 2002. Saya banyak berpikir apa yang harus saya sharing kepada teman-teman, khususnya subscriber saya, untuk mencapai sesuatu yang lebih luar biasa di tahun 2022. Mungkin teman-teman mengikuti perkembangan pada saat ini. Setiap tahun biasanya kita buat sebuah resolusi, sebuah target yang baru. Nah, saya pribadi merasakan di tahun 2022 ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu kita harus melakukan percepatan atau kita sebut speed up. Ya, kata ini terinspirasi dari akhir tahun lalu, akhir 2021 saya diundang oleh sebuah perusahaan untuk memberikan seminar dan tagline-nya, temanya adalah speed up. Dan setelah saya mempelajari dan setelah saya merenung, saya rasa kata ini sangat cocok untuk tahun 2022. Artinya kerja keras saja tidak cukup, rajin saja tidak cukup, cepat saja tidak cukup, yaitu Anda harus menambah kecepatan, speed up. Anda harus lebih cepat. Kenapa? Karena perkembangan zaman begitu cepat sekali, begitu luar biasa. Di tahun 2020 kita belajar tentang cryptocurrency. Ya, kita belajar tentang Bitcoin, saham dan sebagainya. Dan di tahun 2021 heboh tentang NFT. Dan di tahun 2022 kita sudah mulai masuk ke metaverse. Mungkin banyak orang menganggap itu akan terjadi 10-20 tahun yang akan datang. Tetapi kenyataannya saat ini is happening, saat ini sedang terjadi. Kita tahu bahwa banyak metaverse di dunia seperti kayak sandbox, banyak public figure dan sebagainya bangun mansion di sana, dan tanah-tanah di sekitar mansionnya sudah mulai dijual. Bahkan ada yang senilai 4,3 juta US dollar. Dan banyak ya, kita lihat banyak gambar. Sekarang lagi heboh satu anak muda yang melakukan selfie selama 4 tahun, 5 tahun. Nah, akhirnya menjual foto selfie-nya di OpenSea. Dan disebut Gojali Everyday ya. Dan sudah dapat miliaran rupiah ya. Banyak yang heboh dapat 1,13 miliar, berapapun yang dia dapatkan ya. Saya rasa 1,7 miliar dari hasil wawancara dia pribadi. Nah, artinya bahkan orang sudah jual hasil karyanya di digital, di online atau di digitalisasi metaverse ya, di dunia metaverse. Nah, hari ini kalau kita masih jualan barang dan jasa kita di dunia nyata, di real, baik dengan offline maupun online, dan masih mengalami kesusahan, kita harus berbenah, kita harus ubah strategi kita harus lakukan percepatan. Saya pribadi ada program bisnis yang saya jalankan dan kita membuat acara dari Senin sampai Senin. Saya melakukan percepatan selama tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama dimungkinkan, selama bisa, saya membuat acara training team, saya membuat acara business gathering setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan di beberapa kota ya. Sabtu saya pasti ke Bandung. Saat ini saya lagi di Surabaya. Saya kemarin tanggal hari Selasa kemarin saya di Surabaya, dan hari ini Rabu, besok Kamis saya udah balik ke Jakarta, dan tim saya udah ada buat event di Jakarta, langsung saya ke acara. Jadi kita harus melakukan percepatan sehingga kita tidak ketinggalan dan kita harus speed up. Ada hal-hal baru yang harus kita belajar,
Saya pribadi banyak saat ini lagi mempelajari tentang metaverse. Ya, walaupun saya belum mau sharing kepada Anda karena saya masih dalam tahap belajar. Jadi artinya saya juga belajar, saya terus belajar apa itu NFT, apa itu metaverse dan sebagainya. Apakah kita bisa punya karakter, misalnya memotivasi, punya icon di metaverse dan jadi motivator di metaverse contohnya, atau jadi business coach di metaverse. Artinya tahun ini akan terjadi banyak perubahan, bahkan perubahan-perubahan yang teman-teman tidak pernah nyangka. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Anda berubah atau tidak, Anda melakukan percepatan atau tidak, dunia terus berubah dan akan semakin cepat, semakin berubah. Bahkan sekarang gereja pun sudah mulai buat gereja di metaverse ya, terutama gereja kami sudah melakukan sebuah pendekatan baru, mempersiapkan untuk ada gereja di metaverse. Mungkin teman-teman menganggap oh ini sebuah tren, kemarin di launching, diumumin oleh Facebook mengganti nama jadi Meta dan meluncurkan metaverse mereka. Tapi sebelum Facebook sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan raksasa yang mereka sudah mulai merancang tentang metaverse, sandbox dan sebagainya. Jadi saya sarankan teman-teman harus ikuti perkembangan zaman dan bagaimana Anda tetap relevan, bagaimana bisnis Anda bisa masuk ke dunia digital, bukan cuma di sosial media. Dulu mungkin kita berpikir bahwa kalau kita nggak main sosial media, kalau kita nggak masuk dunia digital, kita akan ketinggalan. Tetapi dari sekarang ke depan, sosial media itu bahkan sudah ketinggalan. Kenapa? Karena sosial media itu cuma 2D, cuma 2 dimensi. Kita scroll Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya hanya 2D, dan bahkan kalau kita tidak mengikuti kita ketinggalan. Sekarang semua orang promosi jualan di sosial media, di TikTok, di Instagram, di YouTube dan sebagainya. Tetapi ke depan dia akan masuk ke metaverse. Ya, jadi dia bahkan orang pakai Oculus yang dari Facebook dan beberapa brand lain. Anda bisa rasakan itu secara dunia nyata. Ya, jadi kalau dulu orang nonton sepak bola, kenapa orang mau bayar mahal di Piala Dunia dan sebagainya? Karena iklannya bisa dilihat oleh jutaan orang. Nah sekarang bahkan miliaran orang akan masuk ke dunia metaverse. Apakah Anda berpikir produk dan jasa Anda ada di sana? Nah apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi. Ya kayak seperti Nike, Adidas, beberapa brand besar, Hermes dan sebagainya, mereka sudah mulai merancang produk yang mereka jual itu ada twinnya. Misalnya Bapak Ibu beli sebuah jam tangan contohnya, atau sebuah tas, ibu-ibu beli sebuah tas Hermes atau Louis Vuitton, ada twinnya. Anda tambah bayar berapa ratus dolar atau berapa ribu dolar, Anda punya twin. Jadi ketika avatar Anda masuk ke metaverse, ketemu dengan teman. Metaverse kan sebuah dunia digital ya. Jadi kita masuk ke dalam avatar, kita masuk ke satu dunia metaverse, ketemu, Anda bisa tenteng tas yang Anda pakai di dunia nyata. Ya, tentunya tas bermerek ya. Misalnya kalau Nike, Adidas dengan sepatunya dan sebagainya. Nah, dunia ini sudah begitu canggih. Bahkan di dalam perkembangan metaverse ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan, mungkin tidak bisa lakukan di dunia nyata ya. Kemarin saya dengar sharing dari beberapa pakar dan juga beberapa ahli fisika, ahli metafisika yang meriset bahwa suatu hari nanti di dunia metaverse kita bisa melakukan sesuatu yang kita belum bisa atau tidak bisa lakukan di dunia nyata. Ya, ini sekilas yang saya dapat. Contoh, pikiran kita, neuron dalam pikiran kita, program-program dalam pikiran kita itu bisa di-download dan di-install di avatar kita di metaverse. Misalnya kita sebuah avatar, contoh saya neuron, program-program dalam pikiran saya, pikiran bawah sadar, ingatan saya di-download, dimasukin ke dalam avatar saya. Avatar saya masuk ke metaverse atau misalnya jalan-jalan di planet Mars dan sebagainya. Semua memori, jadi seolah-olah benaran avatar saya jalan di Mars. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami di sana, dia akan terekam di dalam pikiran bawah sadar atau neuron pikiran kita.
Dan setelah perjalanan selesai, kita pulang, maka itu di-download ulang dari avatar kita, memori-memori yang baru tadi, dan masuk ke di-install kembali, di-upload kembali ke dalam neuron saya secara sadar, pikiran bawah sadar. Nanti teknologinya akan seperti itu. Dan kita bisa bicara sama orang bahwa saya habis jalan-jalan dari Mars. Apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, itu seolah-olah real. Jadi perkembangan dunia seperti itu. Mungkin kita pikir tidak masuk akal. Yang saya mau kasih tahu teman-teman adalah apa yang Anda merasa tidak masuk akal, atau Anda mungkin berpikir itu akan terjadi 1 dekade atau 2 dekade kemudian, itu sedang terjadi saat ini. Banyak teman-teman kita sudah masuk ke dunia NFT, mereka menjual avatar mereka, atau mungkin sekedar canda-canda ya, seperti Gozali Everyday. Itu ada sekelompok komunitas NFT yang mempopulerkan. Yang pertama menganggap ini tidak mungkin terjual, tidak mungkin laku, dan ya dihebohkan di Twitter dan sebagainya, dan ternyata heboh. Bisa laku sampai miliaran, bayangkan ya. Jadi, dan begitu juga banyak brand-brand saat ini mulai mencoba masuk. Banyak orang mulai investasi beli tanah digital di metaverse. Oke, balik lagi ke tren pada saat ini. So, bagaimana dengan persiapan teman-teman? Ya, hari ini kalau Anda masih susah jualan atau susah closing, susah berbisnis di dunia nyata ini, Anda harus belajar, banyak melakukan penyesuaian. Mungkin cara-cara yang kita lakukan dulu sudah tidak relevan. Saya selalu mengatakan seseorang bisa sukses, bisa berubah nasibnya hanya dalam waktu 3-6 bulan, asal dia menemukan cara yang tepat dan juga mentor yang tepat. Jadi teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru, cari mentor yang akan mementori, mungkin dengan strategi baru, dengan hal-hal yang baru, Anda bisa mencapai sesuatu yang signifikan. Anda mau dapat income, Anda yang jadi sales marketing, Anda mau dapat income 100 juta per bulan, itu bukan mustahil, bahkan itu bisa Anda capai dalam waktu 1 hari. Ya, selama ini Anda punya income 10 juta, Anda bisa capai income 100 juta, bahkan lebih, misalnya 1 miliar sebulan. 1 minggu, 1 hari pun bisa. Tentu dengan Anda belajar sesuatu, hal-hal yang baru, pendekatan yang baru, dan juga kalau kita masih manual ya, ibaratnya kita masih ketemu one on one meeting, acara, Anda harus melakukan percepatan. Anda harus cepat sekali, Anda harus melakukan aktivitas secara konsisten, secara cepat. Apa yang bisa diselesaikan saat ini, Anda selesaikan saat ini. Apa yang bisa Anda tuntaskan hari ini, Anda tuntaskan hari ini. Jangan tunda besok, minggu depan, atau bulan depan. Saya banyak ketemu teman-teman kadang plan sebuah bisnis, ya tunggu awal tahun. Awal tahun sudah lewat 19-20 hari. Ada yang menunggu teman-teman saya, ada yang menunggu habis Xinjia, habis Imlek. Karena sebentar lagi tanggal 1 Februari Imlek, habis Imlek. Kalau kita menunggu terus, maka tidak ada hari yang tepat. Tidak ada right time. Yang ada right now. Ya, sekali lagi, tidak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah sekarang. Jadi Anda harus melakukan action, melakukan tindakan. Ada beberapa teman saya mau rancang bisnis baru, mereka demi mengejar waktu justru nggak mau lewatkan 1 minggu. Ada teman-teman saya yang atur waktu ketemu dengan saya harusnya minggu depan, dan mereka sangat tahu tentang perkembangan zaman, perubahan yang begitu cepat. Mereka paksakan, bisa nggak Pak Rudi minggu ini? Oke, kita atur beberapa schedule, kita sesuaikan, kita ketemu, kita brainstorming, yang kita bisa lakukan persiapan. Anda sadar atau tidak, 1 minggu Anda bisa lakukan banyak hal. Jadi kalau Anda tunda, Anda tunggu, itu sayang sekali. Ya, saya 1 minggu full acara. Senin di kantor, setiap Senin saya di kantor training tim saya, tim marketing share saya, untuk project bisnis saya. Selasa saya buat di PIK acara business gathering, Rabu di Kelapa Gading, Kamis di Grand Mahakam Hotel Jakarta Selatan, Jumat di kantor, Sabtu ke Bandung, Minggu di Banten. Walaupun Minggu saya ke gereja dan tim saya tetap ada buat acara di Karawaci, Banten. Senin ke kantor lagi. Itu acara padat sekali, dan
kita banyak atur ke luar kota. Misalnya sekarang saya di Surabaya, nanti kita mau ke Lombok, mungkin dalam waktu dekat saya akan ke Palembang, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lakukan, bahkan ini sebenarnya masih manual. Jadi kalau masih manual harus cepat. Ya, jadi pesan yang saya mau sampaikan di video ini sekali lagi adalah lakukanlah percepatan, speed up semua planning kerja tindakan Anda, jangan menunda-nunda. Bicara sukses udah pasti jangan malas. Ya, karena sekarang tahun 2022 Bapak Ibu akan terjadi perubahan yang sangat cepat, perubahan yang sangat signifikan. Orang yang lambat sudah pasti ketinggalan. Ya, pepatah lama mengatakan ikan besar makan ikan kecil. Zaman sekarang bukan ikan besar makan ikan kecil, tapi ikan yang cepat mengalahkan makan ikan yang lambat atau mengalahkan ikan yang lambat. Jadi Anda kalau tidak cepat, Anda bukannya pelan suksesnya, tapi Anda akan ketinggalan. Kenapa? Karena kita hidup dalam satu dunia yang banyak orang berpacu dalam waktu, berpacu dengan waktu. Jadi sekali lagi speed up. Tanya kepada diri Anda apa perubahan yang harus Anda buat, apa yang harus Anda belajar, apa yang harus Anda lakukan, dan do it now. Tidak ada waktu yang tepat adalah sekarang. There is no the right time. It is the right now. Ya, mungkin kata-katanya nggak tepat ya. Bukan tidak ada right time, tapi right now. Ya, semoga bermanfaat, semoga sharing video ini bermanfaat buat teman-teman. Dari saya Rudy Lim, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan komen di bawah dan juga share kepada teman-teman Anda. Sekali lagi saya doakan buat teman-teman semua, semoga tahun 2022 Anda semua mencapai satu kehidupan yang lebih sukses, lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Oke, see you at the top.